Halo, kembali lagi di Ngopral, Ngopi Sakral. Kali ini kita ada di segmen Ngopral dalam Info. Jadi kita mau bagi-bagi info yang tentu saja bermanfaat, ya Pak ya? Iya. Setiap informasi yang kita sebarkan harus selalu bermanfaat. Oke, untuk kali ini kita akan membahas info seputar anak band juga. Tetap ya? Tetap. Dimana beberapa waktu lalu ketika pandemi kan anak band mungkin sepi jobnya atau tidak ada pertunjukan. Bisa dibilang mati. Bisa dibilang mati. Pekerjaannya. Nah, kan ada banyak nih teman-teman yang cari job-job sampingan selain ngeband. Nah, kali ini kita mau bagi-bagi info 10 pekerjaan sampingan tapi yang dilarang nih, Pak. Yang dilarang. Oke. Dilarang. Disclaimer ya? Iya, disclaimer dulu. Ini pekerjaan ini dilarang dilakukan oleh anak band. Bahwa informasi yang akan kita bagikan adalah pekerjaan yang dilarang. Oke. Kalau yang nggak dilarang kan mungkin udah pada pinter cari sendiri lah. Oke. Jadi 10 ya? 10. Ini 10. Itu 5, Pak. Oke. Sepuluh informasi pekerjaan sampingan yang dilarang dilakukan oleh anak band. Yang pertama itu adalah jualan. Men. Jualan. Iya, Dilarangnya itu di mana? Sebentar, Pak. Saya belum selesai, Pak. Oke. Infonya adalah jualan sabu-sabu, Pak. Itu dilarang, Pak. Oke. Bagaimana? Setuju? Iya, itu sangat setuju. Maksudnya jualan sabu-sabu meskipun bukan anak band juga dilarang. Begitu, Pak. Iya. Tapi tetap, Pak, nggak boleh. Anak band juga nggak boleh. Iya juga. Bener, karena sabu itu ya, narkoba itu identik dengan lingkupnya anak band. Mungkin. Jadi dilarang. Nah, iya. Jualan. Beli juga nggak boleh sih sebenarnya. Oke. Jadi informasi yang pertama yang dilarang, pekerjaan yang dilarang sebagai pekerjaan sampingan oleh anak band adalah jualan sabu-sabu. Setuju ya berarti ya? Setuju. Oke, info yang kedua yang dilarang juga dilakukan oleh anak band adalah jualan lagi. Bukan narkoba, Pak, tenang, Pak. Oke. Berarti belum selesai. Belum selesai juga ini tadi. Iya. Jualan gorengan, Pak. Iya, jualan gorengan. Iya, Pak, enggak boleh, Pak. Jualan gorengan. Kenapa? Maksudnya itu kan kalau tadi sabu-sabu kita oke lah, kita berpikir bahwa itu memang dilarang dari segi agama ataupun hukum di Indonesia dilarang. Sekarang jualan gorengan sambilan seorang anak band dilarang berjualan gorengan. Betul, Pak. Dilarang jual gorengan sambil manggung, Pak. Saat manggung, Pak. Kan enggak boleh, Pak. Oke. Jadi waktu teman-teman perform sambil di depannya ada gorengan, Pak. Kan nggak boleh. Repot, Pak. Lebih ke repotnya sih. Ribet. Iya. Oke. Setuju ya? Setuju. Itu nggak boleh. Setuju. Aku nonton. Aku main. Bung Jo ya, main gitar. Iya, gitaris. Lagi ngeband, perform di panggung. Set. Depannya ada gorengan, Pak. Oh, sambil goreng atau udah memang sambil udah goreng? Di sini ada kompor, sebelah kompor, depannya ada gorengan-gorengan, Pak. Kan ribet banget. Ya lebih ke ribet ini. Jadi aku sambil ikut nyanyi lagunya sambil nyiapin duitnya. Ya ribet ya. Ribet. Ternyata itu dilarang. Jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan, teman-teman. Oke, untuk yang selanjutnya. Ini agak sensitif, Pak. Agak sensitif. Biar saya yang menginformasikan. Boleh, silakan, Pak. Oke. Ini yang sangat dilarang juga. Poin yang ketiga ini adalah open. Open apa, Pak? Open BO. ya. Itu dilarang, Pak. Ya, tolong ya kerjasamanya. Jangan nyambi open BO. Tapi kalau kepepet gimana, Pak? Ya gimana ya, maksudnya masih banyak alternatif pekerjaan yang lain gitu loh. Ya maksudnya jangan mengambil
hak itu kan sudah jadi wilayahnya beberapa Orang lain. pekerja. Iya kan. Serahkan pada yang profesional Pak ya gitu ya. Betul. Kalau kita udah dari awal berangkatnya jadi musisi atau pemain band, ya jangan lah gitu. Kalau bisa jangan Pak ya. Kalau bisa jangan gitu ya. Entah itu kepepet atau enggak, yang pasti jangan open BU. Kalau jadi pembelinya Pak. Kalau ada uangnya nggak apa-apa. ya enggak tidak disarankan ya, tidak untuk anak di bawah umur. Ini berbahaya. Ya, jadi intinya balik lagi ke tema ngopral dalam info kita kali ini. Poin yang ketiga adalah pekerjaan yang dilarang untuk anak band dilarang open BU. Open BU. Oke, next. Yang berikutnya, yang keempat Iya, ini yang ya. keempat. Yang keempat adalah jual beli alat musik, Pak. Tidak boleh, Pak. Loh, ini aneh ya kan, jual beli alat musik. Sedangkan ranahnya pekerjaan teman-teman itu kan band-bandan itu ya di lingkupnya musik. Kenapa dilarang? Tapi Pak, ada oknum-oknum yang jual beli alat musik tapi yang bukan miliknya, Pak. Kadang-kadang. Pak. Itu kan nggak boleh ya. Iya. Oke. Kadang kan gitu, Pak. Iya, tanda kutipnya Tanda itu. kutipnya itu yang bukan. Jadi kalau bukan milik sendiri, ya kan. Entah itu memang untuk diperjualbelikan atau yang sifatnya Loh, tapi kalau jadi maklar aja. Marketing, kan Pak ya. Maklar everything. Itu kan juga bukan milik sendiri. Gimana itu? Iya Pak, kalau marketing beda Pak itu. Itu Oh, ini ranahnya ada beda. tanda Ini kutip. ada tanda kutipnya adalah Oknum. Oke, oknum. Kadang ada Pak, soalnya bilangnya pinjam lama tidak kembali, tahu-tahu sudah ada di marketplace Pak barangnya. Iya. Jangan punya teman. Alasannya gini. Lah, awakmu gak takut barangnya, tak pikir ya wis diikhlasno. Gak digawe. Gak digawe. Gak nganggur. Dipikir nganggur. Jadi itu tidak boleh dilakukan Pak sebetulnya seperti itu ya. Siap. Jadi gitu ya, teman-teman. Kami perjelas sekali lagi bahwa jangan mengambil kerja sampingan sebagai penjual ataupun pembeli alat peralatan musik milik teman. Gitu ya. Oke. Dalam tanda kutip bukan maklar tapi ya. Maklar sah-sah Kalau aja. maklar sah-sah aja. Ya, asalkan akad di awal Ada kesepakatan. kesepakatannya jelas. Iya. Gitu. Baik. Siap. Yang berikutnya, info yang kelima adalah ini Pak. Buka praktek jasa pesugihan Pak. Itu nggak boleh Pak, itu nggak boleh. Iya. Karena kalau sudah punya kemampuan buat menyugihkan, lebih baik menyugihkan diri sendiri ya daripada buka praktek jasa pesugihan. Oke. Jadi mungkin itu bisa dilakukan kalau dirinya sudah bisa Sudah dijadikan kaya. contoh ya. Iya, sudah kaya. Sudah kaya. Sudah kaya. Sudah nggak ngeband lagi gitu ya kan. Hah? Iya Pak, betul Iya, Pak. betul ya? Betul. Yo, jasa pesugihan dilarang teman-teman. Ya kan sebelum diri kamu sugih. Kaya, ya. Kaya ya. betul. Kalau kamu belum kaya kemudian mengerjakan pekerjaan sampingan ini, membuka jasa pesugihan nanti Bahaya Pak. bahaya, diketawain semua. Nanti nggak ada yang percaya juga. Iya. Lah, kok Caranya sih lebih ini? marah juga. Iya kan? Iya, betul. Perdukunan ya kan. Nah, hampir sama dengan perdukunan kan itu. Iya, kurang lebih seperti itu Pak. Iya, Banyak iya, juga iya. itu. Oknum dukun. Oknum. Atau disebut juga oknum. Dukun itu apa? Disebut juga oknum. Bisa Bisa, disebut ya? oknum. Bisa. Jika dia sebetulnya bukan dukun ya dalam tanda kutip, tapi macak dukun. Tapi ada nggak sih teman-teman yang di lingkungan kita itu yang profesinya memang dari ngeband atau sebagai musisi terus nyambine nang hal-hal Seperti itu, waduh. apa Kalau itu pesugihan gitu ya. Kalau itu saya kurang paham Pak. Tapi kalau tak lihat-lihat musisi di lokal sini masih gitu-gitu aja Pak. Berarti belum sugi dia. Iya. Wah, awake dhewe guru sugih ya. Lah iya. Gak wani deh buka ya. Oke. Itu yang poin Kelima. ya. Teman-teman itu ya dilarang membuka jasa pesugihan. Lanjut Bung Jo. Lanjut yang poin ke-6 ini Pak. Menjadi admin akun gosip
musisi lokal Pak, ini sering terjadi ini. Loh, emang kenapa? Maksudnya kenapa dilarang gitu? Itu nggak ada duitnya soalnya Pak. Kembali lagi perihal miskin dan kaya ini ya kan, susah ini. Udah nggak ada duitnya, ngomongin orang di sekitarnya, kemudian dihujat orang-orang di skenanya. Iya, gitu. betul. Akhirnya jadi hal yang tidak bermanfaat teman-teman. Kayak gitu. Serem juga ya. jadi admin akun gosip musisi lokal. Aduh, jangan teman-teman. Itu terlalu beresiko. Lanjut Bung Jo. Yang ketujuh ini Pak, ini juga dilarang atau tidak disarankan sebagai pekerjaan sampingan oleh anak band, yaitu admin buzzer RP Pak. Wah, Itu marak sekarang. marah sekali tuh ya. Ya, menuju 2024 ini mungkin banyak yang menawari jadi buzzer. Bapak mungkin pernah ditawari? Pernah ditawari, iya. Tapi memang aku harus pegang beberapa puluh akun kan, memang kayak gitu. Dan lumayan loh tawarannya itu. Sebenarnya lumayan Pak. Lumayan gitu loh. Cuman yang mungkin tak sayangkan karena yang banyak beredar di media sosial, akhirnya buzzer RP itu menghalalkan segala bahasa. Segala bahasa. Iya kan? Iya. Demi cuan. Jadi teman-teman anak-anak band, teman-teman musisi udah jangan ikut-ikutan jadi buzzer RP ya. Kita cari yang lain aja gitu. Itu kalau menurut kami Itu tidak boleh dilakukan. tidak, kata Bang Haji itu terlalu. Lanjut Bung Jo. Oke, yang ke-8 ini adalah menjadi calo tiket konser, Pak. Nah, oke, sebentar dulu. Ini kayaknya tapi ini buat musisi ya? Buat musisinya. Buat musisi ya. Buat Kalau musisinya. yang memang profesinya Profesinya dari seperti itu ya, silakan lah. Silakan ya. Kenapa emang kalau menurut Bung Jo? Kalau menurut saya ini kan musisi ya, jadi banyak yang dirugikan. Oh iya. Kalau sifatnya adalah calo ya Pak. Iya, Kalau iya, misalnya dia bikin pertunjukan atau dia dilibatkan dalam sebuah pertunjukan terus ikut promo, itu sah-sah aja. Disarankan Sah-sah aja, disarankan bantu promo eventnya atau konser mereka sendiri, itu disarankan untuk ikut jualan tiket. Tapi kalau konteksnya calo, istilahnya numpang rego terus tiket resminya diborong terus dijual lagi dengan harganya dinaikkan, itu sebaiknya tidak dilakukan Pak. Umumnya musisi loh. Masa nggak izin, Pak? Ya. Oke. Sepakat ya Pak ya? Ya, sepakat. Ya, kayak nggak boleh. Kayak jadi dapat cuan deh. Next. Yang ke-9 Pak, Ya. ini juga lumayan sensitif. Yaitu peserta demo nasi kotak Pak. Kan sekarang lagi marak juga tuh. Iya. Demo nasi kotak. Iya. Takutnya nanti kerekam dan viral Pak. Iya. Jadi viralnya bukan sebagai musisi tapi sebagai peserta demo. Lagi pegang nasi kotak gini ya. Sama itu pakai bandana. Aduh, ditolong. Apalagi demo-demo yang melibatkan angka-angka itu loh Pak, kan katanya banyak yang pesertanya ini nasi kotak. Tapi ini juga ya, faktor K itu mungkin nggak sih bisa sampai gelap mata itu akhirnya diambil kesempatan itu gitu. Lah itu kebacut Pak. Nasi kotak loh. Tolong lah. Nah itu kan, tapi biasanya musisi itu kan seniman yang punya apa namanya wawasan atau pemikiran yang idealis banget gitu. Termasuk dalam ranah-ranah politik ya, bisa dibilang ya kan. Ada yang sampai fanatik, ada loh itu. Dan membelani gitu loh. Ya, dan akhirnya membelani. Dan itu sih kalau saya sih ya monggo-monggo aja, tapi yang kita bicarakan konteksnya adalah pekerjaan sampingan. Kalau itu dijadikan sebagai pekerjaan. Iya. Istilahnya Oke. iki jadi
nanti nggak jelas ini berjuangnya memperjuangkan yang didemokan atau memperjuangkan nasi kotaknya nih. Iya. Kembali lagi ke urusan perut teman-teman. Nah, Ya itu, kan? Pak. Oke. Itu jadi berarti tidak disarankan. Tidak disarankan. Oke, lanjut. Ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir ini juga sedang lumayan viral. Ya. Yang terakhir ini tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikerjakan oleh anak band, yaitu Karena- jadi sutradara, Pak. Nah, kenapa? Sebentar. Jadi sutradara, ya kan? Lingkupnya anak band itu kan luas gitu loh. Enggak boleh kita itu mengkotak-kotakkan gitu kan. Maksud saya itu karena aku musisi, akhirnya aku punya feeling, punya insting, aku bikin film jadi sutradara film atau jadi konten kreator yang di situ aku sebagai sutradaranya, itu kan sah-sah aja umumnya gitu loh. Belum selesai aku, Pak. Oke, lanjut dulu. Sutradara yang tidak diperbolehkan itu sutradara film bokep, Pak. Oh man, Kan kemarin sempat viral tuh, Pak, ada film lokal yang terkonsep, oke. film bokep yang terkonsep. Nanti tapi itu lokal. sertakan linknya ya. Aku belum tahu men. Iya. Itu sebaiknya tidak pelakunya dilakukan. musisi? Bukan. Oh, bukan. Makanya saya kasih info ke teman-teman, sebaiknya jangan dilakukan lah. Oke. Karena itu nggak baik, Pak. Bertentangan itu. oh iya. Kalau main mungkin nggak apa-apa ya. Tapi nggak direkam. Tapi nggak direkam untuk Iya, koleksi iya, pribadi iya. nggak apa-apa. Tapi Oke. kalau jadi sutradara itu janganlah. Iya, bisa ya. Ojo aneh-aneh wis. Intinya emang 10 informasi yang kita sampaikan adalah pekerjaan sampingan yang dilarang. Oke. Cukup, Bung Jo? Cukup dari saya 10 informasi pekerjaan sampingan yang dilarang dilakukan oleh anak band, itu tadi sudah saya sampaikan, Pak. Siap. Sampai ketemu di Ngobrol Info selanjutnya.